sama bapak ini. Udah cara manual lagi karena mobil nggak bisa masuk. Akses mobil jadi tidak ketinggalan akal. Mana kemarin yang bilang asapnya tidak separah di sosmed? Heh, apa ini? Orang bakar sate? Seberapa banyak bakar satenya? 1000 tusuk. Kalau iya, mau dong. Buka Anda, open your eyes. Kau ngeliatnya pas siang. Coba lihat pagi-pagi. Nah, tuh, jalanan berasap semua. Nggak tahu kenapa tiba-tiba pagi berasap. Mungkin malamnya kebakaran. Tapi kok bisa mataharinya siang kok bakarannya malam? Apakah pelakunya kuyang gabut? Ada acara ulang tahun kuyang yang datang pocong, kuntilanak genderuwo, lilinnya dari pohon dinyalakan. Ya Allah, open your eyes, come on baby, come on. Bantar paket pagi-pagi udah sakit tenggorokan, sakit kepala. Kalau kayak gini terus, aku bernapas lewat insang aja nih. Hah? Anggaran 1 hari program MBG ternyata sudah sangat cukup untuk membeli pesawat amfibi canggih DHC-515 Firefighter. Lucunya, Malaysia sudah punya 2 unit pesawat serupa sejak 2008. Dan faktanya, pesawat tetangga itu lebih sering sibuk memadamkan api di wilayah langit Indonesia. Logika warasnya, negara yang rutin langganan membakar kebakaran hutan setiap tahun mutlak memiliki armada pesawat pemadam sendiri untuk mitigasi bencana darurat. Tapi elit kita justru pelit berinvestasi pada keselamatan ekologi. Anggaran dihamburkan untuk program populis, sementara infrastruktur mitigasi dibiarkan mati kutu. Lebih parah lagi, di tengah krisis asap ini malah muncul wacana absurd dan menjijikan. Ingin memadamkan kebakaran hutan skala masif menggunakan tepung ubi. Ini membuktikan tata kelola bencana kita murni sebatas komedi gelap. Penguasa lebih suka berhalusinasi daripada mengambil langkah saintifik, logis, dan taktis. Jangan biarkan prioritas anggaran negara terus dibajak untuk gimik politis. Kita butuh pesawat pemadam sungguhan, bukan tepung ubi. Mari tampar nalar kritis kita sejenak dan cek nalar cek .id. Sama bapak ini. Udah bicara manual lagi kan? Pak Prabowo kasih tahu untuk menggunakan tepung ubi untuk memadamkan api di hutan Kalimantan. Dia juga mengusulkan untuk memproduksi tepung ubi dalam skala yang sangat besar. Tapi banyak netizen yang tidak setuju dengan hal ini karena dengan memproduksi banyaknya tepung ubi bisa terjadi potensi korupsi yang sangat besar di sana. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kenapa tidak mengusulkan pakai air aja? Karena di mana-mana kita tahu memadamkan api itu ya pakai air. Kita melihat negara Malaysia menggunakan pesawat yang bisa mengisi 6.000-an liter air dan memadamkan itu dalam 12 detik. Karena secara logika air itu ya memang memadamkan api. Sejak kecil kita diajarin air memadamkan api, bukan tepung ubi memadamkan api. Ya gak sih? Men. Ngapain kamu mau bakar hutan ya, men? Iya Pak Kades. Enggak Pak Kades. Udah jujur aja, men. Kamu ngapain bakar-bakar hutan kayak gini? Mau aku laporin polisi? Jangan Pak Kades. Aku cuma disuruh. Jangan bohong, men. Disuruh sama siapa, men? Disuruh orang gede Pak Kades. Orang gede siapa, men? Pejabat maksudnya? Iya Pak Kades. Biar seolah-olah kebakaran. Soalnya mau ditanemin sawit sama Pak Haji Isam. Haji Hasim. Oh, begitu kelakuannya berarti ya. Terus kamu
Disuruh dibayar berapa, men? Gede Pak Kades, 100 juta. Hah? Seriusan, men? Iya Pak Kades. Ya udah, men. Kalau kayak gitu, kita bakar aja yuk. Nanti uangnya kita bagi 2. Boleh Pak Kades. Yang disalahkan malah angin. Saya tidak mau itu. Pun, saya tidak mau pemimpin masa depan menyalahkan angin di kemudian hari gitu. Dan karena ini menyangkut sebuah tantangan global, karena CO2 emission itu tidak punya KTP. Dia tidak ada KTP-nya. Dia tidak ada jurisdiction-nya. Tidak ada batasnya. Ya susah kalau kita menyalahkan angin. Negara tetangga kita terdampak asap kebakaran hutan di Kalimantan. Tapi menteri yang satu ini malah menyalahkan angin. Emangnya angin punya paspor? Pak, ini asap kebakaran hutan sudah sampai Malaysia seperti apa? Sarawak ya. Ya, kebetulan anginnya memang agak mengarah ke sana waktu itu. Tapi suka bolak-balik gitu. Terus. Jadi saya kira kalau kita dengan gampang menyalahkan angin, hujan dan sebagainya, ya mungkin tidak perlu ada pemerintahan kalau begitu. Jadi semua mereka itu konsisten. Anies konsisten secara logis, Prabowo konsisten secara emosional, dan Ganjar konsisten sebagai motivator. Nah itu poinnya. Angin tak ada KTP-nya. Angin itu bergerak dari sana sini. Ketika polutan yang muncul dari pembangkit listrik tenaga uap mengalir ke Jakarta, maka Jakarta punya indikator, karena itu Jakarta mengatakan ada polusi udara. Ketika anginnya bergerak ke arah Lampung, ke arah Sumatera, ke arah Laut Jawa, di sana tidak ada alat monitor. Proses penanganan dari penyiraman hutan yang kebakaran di Kalimantan ini disorot, guys. Terutama dari tetangga kita, yaitu Malaysia. Bahkan kita malah justru jadi bahan tertawaan. Kita mempunyai budget 2,2 triliun per hari. Ya, meskipun itu dari duit utang. Dan itu dialirkan, digelontorkan untuk MBG. Mereka bilang, udah deh libur 2 hari saja. Ya, Indonesia bisa dapat dari pesawat ya yang bisa buat nyiramin air gitu ya. Malah presiden bikin dari tepung ubi, padahal secara dari ilmiah gitu ya, dari tepung ubi malah justru gampang terbakar karena bentuknya itu padat, berbeda dengan air kan. Seandainya memang tepung ubi nanti digunakan untuk sebagai pemadam, udah ada biayanya untuk bikinnya, belum emang pakai semprotan lagi ya, manual. Ini logikanya kemana sih, guys? Otomatis warga Malaysia berbondong-bondong ikut komentar, Indonesia kok seperti ini banget gitu, guys ya. Apakah semiskin ini negara kita, guys? Dan seperti apa video selanjutnya, yuk kita play. Saya coba tanya ke ChatGPT dan DeepSeek mengenai apakah benar tepung ubi itu bisa digunakan untuk memadamkan api. Dan jawabannya itu mengejutkan. Dua-duanya jawabannya itu senada. Tepung ubi itu malah bahaya kalau digunakan untuk memadamkan api besar. Kalau api kecil mungkin bisa. Mau tahu kenapa? Karena tepung ubi itu bisa terbakar. Dan karena dia bisa terbakar, dia malah bisa menjadi bahan bakar untuk menjabarkan api. Karena tepung kan partikelnya kecil kan, gampang tertiup angin kan. Dan kalau dia terbakar kemudian tertiup angin, dia malah apinya itu meluas. Anda boleh tanya itu ke Gemini, ke ChatGPT, DeepSeek itu, tanya aja. Coba ketik gitu promnya. Jawabannya kurang lebih sama semua, bahaya kalau untuk api besar. Ini makanya saya bingung ya. Pemimpin kita itu jarang bertanya kepada yang benar-benar ahlinya gitu loh. Seperti misalnya pemadam kebakaran gini ya. Dia nggak nanya ke damkar. Dia malah bahas itu dengan polisi. Ya sama kan seperti kemarin kan. Membahas mengenai gizi tapi dengan ahli serangga. Membahas mengenai koperasi dagang gitu kan. Tapi bahasnya itu dengan tentara. Tinggal kita aja rakyat setiap hari terbengong-bengong, nggak tahu mau ketawa atau nangis gitu nontonin drama kayak begini tiap hari. Ini sebagai tambahan ya, yang bagus digunakan untuk pemadam kebakaran itu adalah pasir, bukan tepung ubi. Pasir itu nggak bisa terbakar, dan satu lagi keuntungannya, pasir ya jauh lebih murah. Kan nggak perlu proses, tinggal ambil. Nah itu.
jawaban dari ChatGPT dan DeepSeek. Negara ini hancur, bukan karena bencana, tapi karena manusia dan pejabat bobrok. Benar, mereka sendiri yang merusak dan menghancurkan dan merusaknya. Lihat ini, mereka berpesta di atas penderitaan kami. Bener, hutan dibabat, dibakar, minyak, batu bara, nikel dikeruk. Tapi lihat, rakyatnya masih banyak yang miskin, dan banyak jadi kuli di negara lain. Itu karena mereka kena karma oleh ulah. Lihat hutan kalian habis dibakar demi ambisi pejabat mereka. Lalu kemana hasil kekayaan alamnya? Rakyatnya masih banyak yang miskin. Biarlah, biar Tuhan yang membalasnya. Ayo kita pergi cari tempat lain. Ternyata manusia lebih bejat dari kita. Percuma mereka beragama. Kalian pasti udah pada lihat rapatnya Presiden kita Pak Prabowo beserta para jajarannya. Ya, bapak-bapak financial freedom lah ya. Jadi mereka itu pada bahas ini ya. Jadi tepung itu bisa meredam api ya? Iya, tapi ya caranya, tapi intinya dia bisa meredam. Menarik sekali. Nah, jadi rapatnya tentang cara meredam api itu pakai tepung ya, dari singkong, dari ubi gitu ya. Kalau menurutku sih oke-oke aja ya. Berarti pemimpin kita sedang memikirkan solusi. Ini bagus sih. Tapi kalau saranku ya, kalau nggak diterima nggak apa-apa, kalau diterima nggak mungkin. Ya, kalau saranku Pak, udah beli aja lah pesawat ini Pak. Ya Allah Pak, ada anggaran kita ini Pak. Ada, pasti ada Pak anggaran kita Pak. Nggak mungkin nggak ada Pak. Pakai aja lah ini Pak. Ya Allah Pak. Toh nanti ubinya pakai pesawat juga Pak. Pak malu loh Pak. Kita di roasting loh Pak sama Malaysia gara madamkan api pakai kayak gini Pak. Ini kan daerah tidak bisa dijangkau sama mobil ya, mobil damkar ya. Masa kayak gini kita madamkan Pak? Ya Allah Pak, sedih kali Pak. Orang Malaysia pada ngerosting kita Pak gara-gara ini Pak. Udah beli aja lah pesawat itu Pak. Ada anggarannya, ada itu Pak. Udah kalau nggak ada anggaran, ya ini saranku aja ya Pak ya. Nah, MBG aja lah, diliburkan seminggu aja lah Pak. Bisa beli 3 gitu tuh Pak. Seminggu aja, seminggu. Gak usah di-stop Pak. Liburkan aja seminggu aja Pak. Ya Pak ya, ini saranku aja Pak ya. Kalau Bapak terima, nggak mungkin. Kalau nggak terima juga udah pasti. Warga Malaysia geram dan malas saat melihat kelakuan orang Indonesia mematikan api kebakaran hutan. Itu alat apaan? Penyemprot kebun, alat disinfektan. Kok airnya segede buntut curut? Kapan kelarnya kalau kayak gitu? Tapi ini harus diapresiasi juga sih, karena katanya emang damkar gak bisa masuk ke area tersebut. Emang negara Indonesia semiskin itu ya gak bisa beli alat canggih buat memadamkan api kebakaran. Nih sampai orang Malaysia turun tangan memberikan bantuan pesawat amfibi yang bisa mengangkut 6.000 liter air buat memadamkan api kebakaran. Coba lihat, giliran ngusir para pendemo aja alatnya canggih pakai water cannon yang semburannya tuh kuat banget. Aku yakin Indonesia juga mampu buat beli pesawat amfibi kayak gitu. Beli dong, jangan sampai dinyinyirin terus sama negara tetangga. Malu. Presiden pilihan kalian ini makin kesini makin aneh-aneh aja. Masa memadamkan kebakaran lahan pakai tepung? Keburu diangkat saber. Jadi tepung itu bisa meredam api ya? Iya, tapi ya caranya, tapi intinya dia bisa meredam ya. Coba diproduksi dalam skala besar. Lagi kondisi darurat kebakaran lahan dan kabut asap, solusi yang dipilih bukannya belanja armada pesawat pemadam seperti Malaysia, tapi malah produksi tepung singkong. Lagi bencana kabut asap kayak gini sempat-sempatnya mikirin proyek. Malaysia aja udah punya pesawat pemadam yang bisa angkut 6.000 liter air dalam 12 detik. Kok malah mikirin produksi tepung singkong? Memang aneh-aneh aja ini. Kita bukan nggak mampu beli pesawat pemadam. Anggaran MBG aja 1 minggu aja kita stop, terkumpul dana 4,6 triliun. Kita bisa beli 8-10 pesawat pemadam cash. Kalau pemerintahnya niat, tapi mana mungkin MBG ini di stop. Kasat Pol-PP langsung ini bersama Bapak Teni. Oh, kita secara manual lagi karena mobil nggak bisa masuk. Bisa dibilang kunjungan horor. Dia bisa meredam ya. Menarik sekali itu. Bahan bakunya dari ubi, dari singkong. Oh. Coba diproduksi dalam skala besar, ya. Proyek lagi.
keluar lagi anggaran yang besar, cair. Belum lagi diuji kebenarannya, belum lagi dilihat hasilnya. Pokoknya udah mengarah-ngarah ke proyek, mengarah-ngarah keluar anggaran yang besar. Oke, gas. Jadi masih banyak padahal yang bisa dimanfaatkan. Air dari sungai, air dari laut, air dari danau, itu dulu dimaksimalkan, Pak. Kenapa yang harus keluar anggaran lagi? Gitu, Pak. Kalau beliau nih kunjungan kan, pasti ada keluar lagi kebijakan-kebijakan yang mengeluarkan anggaran-anggaran yang besar. Ujung-ujungnya nanti apa? Masyarakat juga yang dibebankan. Keluar nanti kebijakan pajak ini, keluar nanti kebijakan pajak itu. Masyarakat lagi nanti yang semakin terbebani, masyarakat lagi yang semakin kurus. Jadi takut awak kalau beliau nih kunjungan-kunjungan. Bisa dibilang kunjungan horor. Kebakaran hutan di Kalimantan menjadi sorotan ya guys ya, terutama ketika dari para pejabat kita nih yang kemarin rapat ya memutuskan untuk membuat dari tepung ubi yang menjadi bahan pemadam kebakaran. Ini sangat lucu guys ya. Seolah-olah dari keputusan mereka itu ketika mengambil suatu langkah itu tidak di-riset dulu guys. Padahal secara ilmiah tepung ubi kan padat ya. Ketika benda padat ya disatukan dengan api ya mungkin malah justru menambah gitu guys ya. Kalau mungkin benar tepung ubi gitu ya, ya oke lah ya secara ilmiah itu bisa, tapi mungkin dalam skala kecil ya bukan skala besar. Tapi seandainya itu bisa dan memang benar. Tapi kalau kita tanya ChatGPT gitu ya, itu nggak bisa guys. Itu malah justru akan menambah dari kebakaran itu tambah gitu guys ya. Oke lah ya seandainya bisa, sekali lagi bahwa dari bagaimana ongkos untuk membuat dari pemadam kebakaran dari tepung ubi gitu guys. Bukannya ini malah justru menambah suatu beban anggaran gitu guys ya. Udah jelas-jelas yang kita perlukan cuman akomodasi pesawat ya, pesawat bombardir CL berapa gitu guys ya, untuk membuat dari suatu fasilitas ya. Kita malah seolah-olah kayak orang-orang primitif ya, pakai dari semprotan yang buat kebun gitu guys ya, yang segede curut katanya. Ini sangat lucu sekali guys ya, lucu ya miris. Jadi kenapa sih pemerintah gitu atau bahkan dari para pejabat itu suka ngeyel gitu ya, bahkan tidak pernah berlogika sekali ya ketika mereka itu melakukan suatu kebijakan. Alih-alih kayak dicap menjadi sebuah keputusan pintar, malah keputusan yang keblinger gitu guys ya. Dan ini menjadi suatu kecewaan sendiri, kemana anggaran yang diagung-agungkan cuman MBG doang. Saking dipaksakannya MBG gitu ya, hari libur pun MBG kepengen jalan terus. Kenapa? Mereka kepengen balik modal cepet. Ini program memberi makan gratis, program mulia atau program bisnis bagi para penyelenggara ya. Kita sudah nggak usah menutup-nutupi lah ya, bahwa program MBG memang bagi para pejabat itu adalah sebuah bisnis ya. Bahkan untuk satu pejabat itu banyak mempunyai MBG ya, dari SPPG maksudnya. Ini kan sesuatu yang sangat membagongkan sekali ya. Mereka sangat egois dengan menumpuk kekayaan dengan berbisnis dengan rakyat. Tetapi ketika ada suatu musibah, bencana gitu ya, mereka kayak orang main-main gitu guys ya. Ya memang ada suatu bentuk dari dari pemadamannya, tetapi kan dari langkah mereka ini yang disorot ya. Bahkan untuk sekelas warga Malaysia itu pun menyoroti gitu ya, dan memberi masukan, dan bahkan mereka juga ingin membantu ya. Jadi bersyukurlah ya mempunyai warga Malaysia sama Brunei, meskipun kadang-kadang nyinyir ya, tetapi sekarang mereka malah justru bersimpati gitu guys ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.